kota pasti dicintai oleh rakyatnya 3 hal saja. 1, jangan ada banjir. 2, jangan ada jalan berlubang. Ketiga, Persebaya menangan. Udah itu aja. Udah itu sudah menjadi wali kota yang sukses. Nggak perlu pencitraan yang luar biasa. Ya, ini kembali podcast Energi This Way edisi kedua ini berarti. Dan teman-teman banyak pesan karena bertepatan atau mirip bertepatan dengan ulang tahun Persebaya ke-93, 18 Juni 2020. Ini ulang tahun keempat Persebaya saat saya kelola. Sudah merasakan pesta terbesar karena kembalinya Persebaya, sudah merasakan banyak lah 4 kali itu. Tapi ini yang keempat ini kan ada masa khusus pandemi. Jadi pasti banyak yang bisa disampaikan. Dan Abah ini dulu juga ketua umum Persebaya. Bahkan lebih, kalau saya baru 4 tahun, Abah ini bisa dibilang puluhan tahun sudah di Persebaya gitu. Bahkan sebelum saya jadi pengelola Persebaya, Abah sebenarnya sudah aktif mencari orang untuk mengelola Persebaya juga kayak gitu. Jadi mungkin ini kesempatan khusus, mungkin ulang tahun ke-93 ini juga momen refleksi, juga mungkin kita nanti bicara ya, Bah. Maksudnya ke depan ini seperti apa nih situasi? Saya nggak tahu. Ke depan udah sepenuhnya terserah anak-anak muda, terserah Anda, terserah teman-teman. Karena masa saya sudah lewat. Dan saya dulu sebetulnya pernah agak frustrasi karena PSSI seperti itu, karena permainan wasit seperti itu. Dulu saya sempat frustrasi dan akhirnya saya punya kesimpulan waktu itu. Sudahlah, sepak bola ini dibiarkan saja dulu, nggak usah diurus. Nanti kalau pendapatan per kapita rakyat Indonesia sudah di atas 3.000, sepak bola itu hidup sendiri. Saya sampai punya kesimpulan begitu, saking frustrasinya. Dibeginikan nggak bisa berprestasi, dibeginikan nggak bisa. Jadi apa yang salah ini? Kok sulit sekali cari wasit yang benar-benar sistemnya baik juga sulit. Sampai-sampai saya punya kesimpulan, udah biar aja lah. Nanti kalau Indonesia pendapatan per kapita sudah di atas 3.000, nanti akan hidup sendiri. Waktu saya mengucapkan itu, pendapatan per kapita rakyat Indonesia belum 1.000. Jadi saya pikir mungkin waktu itu terlalu dipaksakan sepak bola kalau harus berprestasi karena pendukung-pendukungnya belum siap. Sistem ekonomi belum siap. Nah, tiba-tiba ternyata waktu saya menjadi dirut PLN itu, loh, pendapatan per kapita Indonesia sudah 3.000. Berarti sepak bola sudah harus maju dong. Kok belum ya? Begitu. Sehingga ini apalagi yang salah. Nah, sekarang kalau sepak bola Indonesia tidak maju, berarti ada yang salah. Kalau dulu mungkin kambing hitamnya ya ekonomi masih lemah sekali. Nah, sekarang pendapatan per kapita sudah di atas 4.000, seharusnya ini sudah bisa jalan. Dan terserah sekarang bagaimana mau jalan seperti apa, saya sudah tidak tahu lagi. Dan sebaiknya saya tidak boleh ikut campur, sebaiknya saya juga tidak boleh ikut memikirkan nanti saya sok senior, nanti saya sok tahu sepak bola, padahal tidak. Dan zaman saya sudah berubah. Dulu tidak ada media sosial, dulu tidak ada, bentuknya juga bukan PT seperti sekarang, dulu bentuknya perkumpulan, sehingga totally different. Jadi sudahlah, saya nggak usah ikut-ikut, saya ikut mengenang kalau ulang tahun begini saja. Saya ikut seneng ulang tahun, saya ikut seneng lihat bonek pada joget-joget, saya seneng lihat bonek selalu memenuhi stadion, saya seneng di jalan-jalan menemukan teman-teman yang pakai jersey Persebaya dengan bangganya. Saya lihat beberapa orang Tionghoa juga bangga menggunakan jersey Persebaya. Akhirnya ini sudah meluas sekali dan lebih bangga lagi kalau saya lihat tembok-tembok, pagar-pagar di Surabaya penuh dengan kata-kata Persebaya yang saya tahu itu adalah bentuk kecintaan masyarakat Surabaya. Jadi setelah ini silahkan, nggak tahu. Jadi sebenarnya ini mungkin banyak yang sudah tahu karena saya sering bilang, Mbak. Cuman banyak yang nggak tahu juga dulu bahwa ketika
saya ngambil keputusan, oke kita kelola Persebaya itu, Abah kan sebenarnya nggak dikasih tahu sama sekali. Ya, saya tidak tahu. Saya Nggak. tidak tahu dan saya kaget. Saya bilang, loh masa Azrul mau terjun di sepak bola? Dia kan orang basket, dia kan orang Formula One, dia kan orang, saya tahu dia main sepak bola waktu Askring. Askring itu klub sepak bola singkatan dari asal keringetan. Nah, itu teman-teman di koran bikin tim sepak bola, saya tahu Azrul main sepak bola di situ sampai tidak bisa main lagi karena kakinya kena sliding sampai Bukan operasi. sliding, itu hoax itu. Jatuh sendiri. Oh, jatuh sendiri. Oh, saya baru tahu ini kalau jatuh sendiri. Oh, jatuh sendiri. Oke, dan akhirnya ya saya kaget, loh dia kok ngurus sepak bola. Bagaimana saya harus bersikap? Ini penting, bagaimana saya harus bersikap. Secara emosional mungkin saya senang bahwa Azrul akhirnya menangani sepak bola. Tetapi saya ingat waktu saya pertama-tama terjun ke Persebaya dulu, saya diingatkan dan diultimatum oleh bos saya, waktu itu Pak Erik Samola namanya, almarhum, Dahlan, jangan sekali-sekali urus sepak bola. Loh, kenapa Pak? Saya ini loh, sudah dikecewakan luar biasa mengurus sepak bola, dia bilang gitu. Nanti ujung-ujungnya kamu seperti saya juga, kecewa. Begitu. Loh, ceritanya gimana Pak? Ternyata beliau ini dulu mengurus sepak bola Jakarta, Jaya Raya, klub Jaya Raya. Sampai beliau hobinya rally, keluarga, semua ditinggalkan untuk mengurus sepak bola. Sampai beliau itu mengatakan begini, Dahlan, sampai saya ini gila sepak bola, ibaratnya begini, kalau istri minta diantar ke dokter, saya akan bilang, udahlah ke dokter sendirilah, diantar sopir begitu. Tapi kalau ada pemain sepak bola cedera, kita yang inisiatif, ayo kita antar ke dokter, begitu. Sampai dia bilang begitu, saking gila kita kepada sepak bola. Sudahlah, kamu nggak usah ikut-ikut saya gila sepak bola, dia bilang gitu. Saya renung-renungkan, tapi waktu itu saya lihat masyarakat Surabaya ini begitu menginginkan Persebaya ini jaya. Dan waktu itu kan agak kacau-kacau, prestasinya turun luar biasa, dan organisasinya juga semrawut, sehingga saya pikir ya sudahlah, saya akan tangani Persebaya, ikut tangani Persebaya, bukan tangani, ikut tangani Persebaya, ikut carikan jalan keluar, meskipun mungkin tidak perlu sampai gila beneran, begitu. Nah, kok sekarang anak saya terjun di sepak bola, apakah saya harus mengulangi kata-kata bos saya itu ke anak saya, jangan ngurusi sepak bola, apa begitu. Tetapi saya yakin Azrul punya cara sendiri, punya kiat-kiat sendiri, punya ilmu yang lebih baik dari saya bagaimana harus mengelola sebuah tim olahraga, karena saya tahu pernah aktif di basket, pernah aktif di Amerika, kemudian tahu bagaimana seluk-beluk olahraga. Saya tidak perlu memberi nasihat satu kata pun untuk Azrul bagaimana mengurus sepak bola, dan apakah tetap mengurus sepak bola, terserah, saya tidak akan ikut, tidak akan menasihati, tidak ikut campur. Ya, Abah sering, banyak orang kan, ya kita sadari lah passion orang terhadap Persebaya itu kan luar biasa. Jadi kadang-kadang mungkin karena ya saya memahami, saya orang baru di sepak bola, tapi kadang-kadang orang banyak, Azrul kan harusnya gini. Sebenarnya saya bilang nggak usah ngingetin saya, di rumah atau di keluarga saya ada bonek yang paling bonek itu, ya Abah ini bilang. Jadi Abah kalau ngeliat aku gitu, kalau misalnya Persebaya ada apa-apa, Abang lihat, aku tahu, udah nggak usah kasih tahu, aku tahu. Nah, itu jadi dan manajemen yang baik kan gitu, nggak usah dikasih tahu, kita tahu kok, kita harus berbuat sesuatu itu kita tahu. Cuman kan tidak ada sesuatu yang instan kayak gitu aja. Ya memang ketika nonton kemudian lihat tiga pemain kram sebelum babak kedua, rasanya ini ya marah. Tetapi kalau saya tunjukkan marah, nanti dikira aku mau mencamri, ya sudahlah, saya telan aja di dada. Ini kok pemain ini fisiknya gimana sih, sebelum babak kedua kok sudah pada kram, dan kemudian diserang terus, apalagi aduh, juga sumpah kalau nonton gitu. Tetapi ya sudahlah, saya terima bahwa saya harus sabar dan saya harus bisa menyimpan ini baik-baik untuk diri saya sendiri saja. Kita tahu, cuman kita tahu, kita ambil tindakannya, cuman kita nggak bisa ikut main di lapangan. Karena memang jadi abah ini lucu juga gitu. Jadi waktu
waktu itu kan sebenarnya saya juga nggak mau Persebaya itu, karena saya juga pernah diserang, karena saya pernah ngomong sesuatu waktu itu karena saya banyak di basket. Saya menyampaikan betapa supporter sepak bola itu memang butuh proses supaya lebih baik, tapi kemudian ditanggapi macam-macam sehingga sempat stadion basket saya sempat diteror, kemudian Tapi mobil. sebetulnya itu mereka iri. Kenapa sih nggak mau urus sepak bola? Kenapa sih urus basket? Kan kamu anaknya Pak Dahlan. Masalah macam. Sebetulnya ada unsur Ya, jealousnya itu. jadi ya saya paham, dan waktu mau ditawari itu kan maksudnya kan Persebaya sudah 4 tahunan waktu itu vakum. Nah, Abah sendiri saya tahu beberapa tahun sebelumnya sudah memanggil beberapa orang untuk ditanyain, mau nggak kamu kelola Persebaya kayak gitu, mau nggak kita bantu Persebaya. Tapi waktu itu kan belum ada yang mau kayak gitu. Nah, tapi waktu itu memang dari pihak koperasi, dari pihak klub-klub lama itu kan memang berkali-kali menemui. Nah, dan waktu itu dari tim koran kita waktu itu kan ada Chandra Wahyudi yang saya jadi direktur operasional juga dan manajer tim. Dia gimana ini? Ini butuh sekali Persebaya karena memang waktu itu Persebaya ini kan harus dipegang oleh orang yang dianggap pas. Saya nggak bilang saya ini pas, tapi dianggap pas. Saya nolak 2 kali waktu itu 2016 akhir masih nolak, kemudian Novembernya masih nolak, September nolak, November nolak, tapi waktu itu kan memang belum diputuskan oleh PSSI. Kemudian teman-teman dari klub-klub terus ayo Asrul, kalau bukan orang Surabaya, bukan bagaimana ini gitu. Kemudian dari sisi di atas kertas secara potensi kan memang luar biasa ya, kalau saya mau pakai topi investor kan, wah ini punya potensi luar biasa kayak gitu. Dan ini potensi yang non politik sama sekali, ini potensi komersial, potensi sustainability dan lain-lain, ini memenuhi syarat semua sebenarnya Persebaya. Tinggal proses kesananya aja seperti apa. Terus kemudian saya ngobrol sama Chandra waktu itu sama teman-teman, yang saya takutkan, bilang kayak gitu, kalau Persebaya ini nanti dipegang orang yang orientasinya bukan komersial atau sustainability, seperti sering-sering di masa lalu, atau klub-klub lain sekarang. Nanti kita ini kan tinggal di Surabaya, dan Surabaya itu dulu kan banyak orang takut kalau Persebaya main. Nah, kita kan harus bikin Persebaya ini supaya ya jadi yang namanya kebanggaan itu ya kebanggaan, bukan bangga sekaligus ditakuti kayak gitu. Ditakuti lawan oke, ditakuti oke, tapi bukan Takuti masyarakatnya sendiri gitu. Karena termasuk staf kita di Debel sendiri juga dulu pernah ada beberapa yang mana jadi korban kayak gitu. Memang saya sempat merasa salah itu. Saya sempat membela supporter seperti ini. Kalian, teman-teman saya kan banyak orang kaya. Kemudian suka mengeluh kepada saya, Pak, mobil saya ini suka digedor-gedor. Kemudian mereka minta uang, alasannya untuk menonton. Saya suka menasihati teman-teman saya begini. Gini aja lah, mereka itu memang merasa arek Surabaya. Mereka itu merasa pembela Persebaya. Dan mereka itu sebetulnya dalam hati, semua orang Surabaya itu membela Persebaya, begitu loh. Itu dalam hati mereka. Nah, tapi kan kalian tidak membela karena kalian sibuk cari uang, kalian sibuk kesibukan yang lain. Sudahlah, saya saja yang membela, tapi ayo aku bantu, aku beli karcis. Kira-kira perasaan mereka dalam hati itu begitu. Karena banyak supporter Persebaya itu dulu bukan sekarang. Itu betul-betul sampai menggadaikan celana untuk nonton sepak bola itu. Dan itu saya tahu sendiri siapa orang-orangnya. Betul-betul kalau mau nonton itu sampai dia harus menggadaikan celana. Dan dia tidak punya uang untuk pergi ke stadion. Karena itu dia pasti di simpang-simpang jalan untuk mencari kendaraan yang ada baknya, yang kira-kira arahnya ke stadion. Itu sebetulnya perasaan kecil mereka adalah, hak saya untuk numpang ini karena pemilik mobil ini kan orang Surabaya. Dia juga harus berjuang dong untuk Persebaya. Tapi saya maklum kalau dia nggak berjuang karena dia kerja sibuk. Udahlah aku aja yang berjuang. Tapi aku nunut begitu. Kira-kira begitu pola berpikir mereka. Jadi saya selalu menyampaikan ke teman-teman jangan merasa terlalu terganggu. Tetapi saya kira apakah yang seperti itu masih terjadi saya tidak tahu. Karena saya lihat sekarang sudah jauh berbeda. Atau supporter sudah berubah sekali, sudah beda sekali.
Jadi waktu itu akhirnya ya udahlah, toh di atas kertas pertimbangan-pertimbangan opportunity untuk Persebayanya itu juga bagus. Jadi eh, wah ini saya bilang waktu itu ini lucu juga ini. Dulu Abah bilang orang itu sudah waras kalau sudah nggak pegang sepak bola, tapi ini saya akan tanda tangan ngambil Persebaya ini. Terus waktu itu Abah sering keluar negeri, jadi dan Saya kita tidak memang tahu prosesnya. ya tidak Saya tahu tidak tahu prosesnya. prosesnya. Jadi kita terus terang kan memang jarang ngobrol ketemu juga jarang. Jadi waktu itu masih pakai SMS karena saya tahu posisinya di luar negeri. Bah, by the way, BTW, saya akuisisi Persebaya gitu. Saya ambil Persebaya. Kita ambil Persebaya. Jawaban Abah waktu itu cepat. Hanya 2 kata, masih saya simpan. Abah senang. Jadi menurut saya, waduh, emang orang gila. Jadi, sedangkan di kantor waktu itu kan banyak yang nggak setuju juga gitu. Ya. Maksudnya jangan salah, waktu itu banyak sekali di koran itu yang tidak setuju gitu. Jadi menentang dengan tapi saya bilang ini kan sebenarnya juga baik gitu. Kalau Persebaya ini baik, asumsinya ini, kalau Persebaya ini baik, Surabaya ini baik. Nah, sebelum Anda pegang Persebaya itu memang ketika setiap kali saya ketemu orang-orang yang aktif sepak bola, terutama orang-orang baru, anak-anak muda, saya selalu bilang, selamat datang di dunia gila ya. Loh, padahal kan juga, enggak, aku udah insaf, saya bilang gitu. Nah, terus begitu dengar Azrul nangani Persebaya, masa aku harus bilang bahwa anakku sudah gila juga. Sebenarnya saya bilang apakah saya ini gila ya? Bilang, enggak lah, ini masih ada akal sehatnya. Jadi masih ada akal sehatnya karena tujuannya adalah kita tim saya waktu itu kita sudah bisa bikin basket yang dulunya sama sekali hampir tidak dilirik gitu, menjadi sesuatu. Kalau sepak bola yang fondasinya seperti ini aja bisa bagus, kenapa tidak gitu. Itu juga logika saya. Logika saya juga begitu, dan sebaiknya ini menjadi pegangan semua orang atau banyak orang, terutama anak muda. Saya punya kesimpulan selama hidup hampir 70 tahun ini, ialah seseorang yang berprestasi di satu bidang, dia akan cenderung akan berprestasi juga di bidang lain. Jadi teman-teman yang sedang sekarang menekuni satu karir, jangan sampai tidak berprestasi. Dan jangan takut nanti aku berprestasi di sini, nanti aku kehilangan pekerjaan di sini, aku bingung. Tidak. Ini kesimpulan pemikiran saya bahwa seseorang yang berprestasi di satu tempat, dia cenderung berprestasi di tempat lain, di tempat dia yang baru. Karena itu saya melihat Azrul begitu sukses menangani basket, dulu juga sukses menangani Formula One. Logika saya adalah pasti dia nanti juga sukses menangani sepak bola. Karena prinsipnya seseorang yang sukses menangani satu bidang, dia cenderung sukses juga ketika dia ditugaskan menangani bidang lain. Ya masih belum tentu ya, karena masih work in progress. Jadi kalau ditanya sukses, ini pada belum. umumnya. Ya, atau ini masih belum gitu. Karena waktu itu juga kan tantangannya luar biasa berat itu waktu itu. Jadi Persebaya di Liga 2 harus kembali ke Liga 1 secepatnya sebelum semakin sulit. Dan waktu itu 60 klub di Liga 2. Dari kampung ke kampung. Dari kampung ke kampung. Benar-benar. Jadi kita tidak tahu benchmarknya itu apa kayak gitu. Benchmarknya apa? Seperti apa nanti? Jadwal. Dan ekspektasi masyarakat begitu tinggi. Ya. Jadi waktu itu saya tidak punya target muluk-muluk. Kita yang penting kita kembali ke Liga 1 sudah cukup. Tidak harus juara. Tidak harus juara. Ya, juara itu bonus gitu. Jadi yang penting lolos. Karena kan yang lolos hanya 3 gitu. Maksudnya dari 60. Dan 15 dari 60 itu di Jawa Timur. Jadi, wah waktu itu memang ya, kita benar-benar intinya kan yang pasti bikin kesalahan, dokumentasinya sudah ada juga yang Abah ceritakan juga. Tapi saya ingat pokoknya ya selama itu solusinya masih bisa kita selesaikan secara akal sehat segala macam, ini pasti bisa kok. Yang penting dingin, jangan terpancing gitu. Saya nggak bisa bayangin dulu apa dulu gimana ya. karena zaman dulu kan jauh lebih tidak pasti gitu, dalam artian secara komersial tidak pasti, secara jadwal kita tidak pasti, dulu pasti lebih tidak pasti lagi. Saya ingat dulu, ini nggak banyak yang tahu, enaknya jadi anaknya Abah, dulu kalau pulang sekolah SD maupun SMP tinggal naik bemo, dulu ke Line N dulu, ke Kembang Jepun, habis itu naik yang lain atau ikut nebeng wartawan atau apa dulu.
atau naik Angguna. Waktu itu cuma bayar Angguna Rp2.000 dari sekolah ke Angguna itu angkutan Serbaguna. serbaguna, bentuknya setengah pick up, setengah penumpang. Sekarang nggak ada lagi Sudah di nggak ada lagi. Surabaya. Jadi naik Angguna. Warnanya kuning ya? kalau Ya, itu. kuning. Jadi pulang sekolah langsung berangkat. Pulang sekolah langsung berangkat ke Tambak Sari waktu itu. Masih pakai baju sekolah, tapi kan waktu itu semua di Tambak Sari kenal gitu. Mas Uli, masuk gitu. Jadi mau nyapa yang jaga di depan semua kenal gitu, enaknya jadian. Jadi saya dulu masuk dalam, dan tata tertib nonton dulu kan nggak seperti sekarang. Saya dengan bangga bisa bilang, saya dulu tempat duduk favorit saya di mana, Pak? Sebelah gawang. Oh, Saya selalu duduk di belakang gawang sebelah itu, dekat-dekat di fotografer. belakang gawang Persebaya atau gawang lawan? Persebaya biasanya. Persebaya biasanya. Karena dulu kan ada Putu Yase yang gayanya keren dan lain-lain kayak gitu. Jadi sering duduk di situ dekat dengan fotografer. Jadi ya ini paling VIP, kecuali waktu luber sehingga semua penonton di pinggir lapangan, dulu itu beda lagi kayak gitu. Tapi dulu selalu gitu dan kenal semua, dan yang nggak banyak orang itu juga kan Abah dulu terkenal dengan tretetetnya itu yang bikin nonton bareng. Nah ini juga banyak yang nggak tahu, tapi sebenarnya ada dokumentasinya dulu, karena saya nulis pertama tentang Persebaya waktu itu masih kelas 5 SD. Kelas 5 SD nulis tentang itu. Jadi Abah waktu itu, udah kamu ikut, sebenarnya bukan Abah bilang kamu ikut, karena waktu itu rumah kita kan agen langganan, agen koran. Jadi semua kaos kami, house goal kamu, topi-topi, sial itu semua dipul di agen-agen waktu itu. Jadi melihat antusiasme orang beli waktu itu, saya ingat kaosnya harganya Rp3.500 kayak gitu. Saya udah lupa. Ya, topinya Rp1.250, saya ingat betul. Dan itu, wah, aku mau ikut tretetet gitu. Tapi Abah kan nggak pernah di rumah, nggak pernah ngurusi, nggak pernah tahu anak-anaknya ngapain juga sebenarnya waktu itu, karena kerja terus. Dan udah saya ikut gitu. Masih kelas 4 SD, kelas 5 SD waktu itu. Nggak bawa baju apa-apa, cuman bener-bener ya sudah badan ini aja. Celana pendek, sandal. Dan waktu itu Abah ngeliat, yaudah kamu ikut nunjuk orang waktu itu, udah kamu ikut om ini aja gitu, nanti ikut bus ini. Tapi kan waktu itu karena saya tidak terdaftar, jadi saya nggak dapat kursi di bus. Jadi saya duduknya di, bukan duduk waktu itu, saya dapat tempat tidur sebenarnya, karena di belakang kursi paling belakang bus itu ada papan panjang, gitu, kayak panjang begitu, papan panjang. Jadi saya tidur atau duduk di papan itu, di belakang jendela itu, dan nggak bawa uang sama sekali. Jadi bonek beneran. Jadi masih kelas 5 SD, jadi ketika ada pembagian nasi bungkus satu asup makanan ya ikut makan itu juga, meskipun sebenarnya waktu itu dipikir nggak adil juga ya, karena saya nggak ikut bayar waktu itu. Terus Ya, memang itu kita sempat memberangkatkan beratus-ratus bis dari ya, Surabaya luar biasa ke itu. Jakarta. Ya. Dan itulah Asrul pertama kali menjadi bonek umur berapa ya, kelas 5 Kelas itu 10, umur 10 tahun 10 berarti ya. tahun. Ya. Sehingga sekarang ketika dia jadi presiden Persebaya, kemudian saya tanya, seandainya anakmu sekarang yang umur 10 tahun mau ikut seperti itu, kamu izinkan nggak? Pasti enggak kan? Ya. Nah, saya mungkin berani aja, istri yang nggak berani. Istri yang nggak berani. Karena dulu ya saya pulang baik-baik saja gitu. Maksudnya bis kita dilempari di jalanan itu ngerasakan gitu. Bis saya ikut berhenti karena dilempari batu, kacanya pecah, ya ikut merasakan gitu. Cuman waktu itu sebenarnya ini salah siapa ya? Salahku, ya anak kecil kan pasti nggak mikir. Ini salah Abah nggak mikirin anaknya, atau salah yang dititipin Abah mungkin karena terlalu sibuk ngurusi macam-macam sehingga minta maaf. Minta maaf. Tapi kan baik-baik saja, dan sering sekali nonton di Senayan waktu itu seperti itu gitu. Apalagi ketika pulangnya mereka ngamuk, merusak kereta api. Saya itu tidak akan terlupakan bahwa nama Persebaya bisa hancur kalau masalah kereta api ini menjadi topik pemberitaan berhari-hari, bagaimana bonek menghancurkan kereta api. Karena itu begitu saya mendengar ini, saya langsung bikin pernyataan pers bahwa berapapun kerusakannya kereta api saya ganti secara pribadi. Dengan demikian maka pemberitaan mulai reda bahwa ini nggak ada masalah, semuanya akan diganti oleh saya begitu. Dan betul-betul kemudian saya minta dihubungi Kereta Api Indonesia, waktu itu namanya belum Kereta Api Indonesia, dan tolong dibikin perincian berapa biaya memperbaiki seluruh kereta api yang hancur oleh bonek itu. Dan betul-betul langsung saya kirim uangnya, jadi selesai. Tetapi kita juga merenung waktu itu, mengapa ya bonek ini sampai merusak kereta api.
sebetulnya bukan merusak, itu ngamuk. Ngamuk itu beda dengan merusak. Ngamuk rusak itu adalah akibat dari ngamuk gitu. Tapi intinya ngamuk. Kenapa ngamuk? Pertama dia kan berangkat dari Surabaya pagi atau agak siang, kemudian sampai di sana agak pagi lagi karena waktu itu jalannya masih belum baik. Nah, berarti pagi mereka sudah sampai di Jakarta, nonton sepak bolanya kan nanti sore. Nah, satu hari ini tidak makan, tidak minum, kemudian nonton sepak bola, habis itu kalah. Habis itu langsung mereka ke stasiun dalam keadaan sudah lapar. Nah, mungkin ada yang memang betul-betul mengambil makanan tanpa bayar, mungkin juga ada penjual yang takut kemudian tutup. Jadi sampai di stasiun tidak ada orang jualan makanan dan minuman. Jadi yang punya uang pun ikut ngamuk. Jadi sebetulnya itu yang terjadi sehingga kita harus tahu penyebabnya. Penyebabnya adalah haus dan lapar. Sementara kereta sudah mau berangkat. Tidak bisa, yang punya uang tidak bisa beli, apalagi yang tidak punya uang juga nggak bisa ngambil apa-apa begitu. Nah, karena itu pada pemberangkatan berikutnya kita sediakan nasi bungkus, 5.000 nasi bungkus, harganya tidak seberapa dibanding mengganti kerusakan kereta api. Tetapi begitu masuk kereta ada nasi bungkus, sudah tenang tidur, nggak terjadi apa-apa. Justru dapat lemparan dari luar sebagai pembalasan waktu sebelumnya. Nah, itulah cerita-cerita pada zaman itu yang sekarang mudah-mudahan nggak usah terjadi lagi lah begitu. Ya, karena kan memang saya sering canda juga dalam segala hal ya. Kalau Abah bilang, Abah dulu jalan kaki ke sekolah gitu ya, zaman dulu gitu. Terus Abah dulu kalau kayak gini ya, zaman dulu kayak gitu. Sekarang pun karena saya juga sudah mulai banyak yang lebih muda, kalau saya bilang gitu yang muda biasa juga bilang zaman dulu kayak gitu. Padahal zaman dulunya Abah lebih parah lagi kan kayak gitu. Jadi waktu saya kan sering misalnya kalau sebenarnya kan mau bilang ngamuk emosi kan sebenarnya juga sama, Bang. Maksudnya saya pernah nyampaikan ke teman-teman bonek juga, kalau teman-teman marah, teman-teman bisa bayangkan nggak saya ini sebenarnya marahnya kayak gimana? Yang keluar uang loh ini. Kan pasti lebih marah lagi. Gitu. Memang saya pernah tanya, Uli kamu kok nggak pernah, saya panggil dia Uli, Uli kamu kok nggak pernah marah sih? Lihat pemain kayak gitu mainnya di lapangan, lihat jawabnya apa? Saya marah sebetulnya, tapi sekarang ini ada medsos. Kalau marah sedikit, itu ada yang motret atau ada yang ngerekam, kemudian diupload. Rugi semua kita. Ya sudahlah, saya akan selesaikan dengan cara saya. Azrul bilang gitu, oh ya sudah, berarti sebetulnya marah juga dia. Karena kadang-kadang kita ini pengen juga melihat orang marah, mewakili kita-kita yang marah ini. Gitu. Jadi waktu itu ditanya, kenapa saya masuk ke dalam? Itu di depan itu kamera TV-nya ngadep ke lapangan, tapi kamera handphone itu semuanya ngadep ke sini. Jadi kalau ada apa-apa, kan bisa cuplikan 1 menit belum tentu mewakili apa yang terjadi 5 menit. Jadi saya mending masuk ke dalam, toh nanti ini saya selesaikan juga kayak gitu. Jadi yang penting ironis ya, karena kan sebenarnya saya ini juga pemarah, tapi di sepak bola saya justru malah jadi yang sabar ya di sini gitu. Padahal karena saya bisa membayangkan, saya begitu marah lihat permainan itu, pasti penonton stadion ini juga marah. Sehingga kalau melihat Anda tidak marah, mereka tidak terwakili. Kok marah kita ini nggak diwakili oleh presiden kita ya gitu. Loh, marah saya sudah diwakili sama supporter, karena saya tahu supporter. Tapi supporter merasa mereka minta diwakili oleh presidennya. Nah sekarang clear bahwa sebetulnya dia marah sekali, cuma dia punya cara agar marahnya ini tidak malah mengkeruhkan begitu. Karena kan yang saya ingat adalah ini era yang katanya ini era profesional gitu. Ini era yang komersial. Kalau dulu marah-marah karena memang sistemnya masih patron kan. Patron institusi bukan sistem atau organisasi profesional. Kan konsekuensinya banyak karena untuk sebuah ini hitungan saya Bapak ya. Kenapa harus stabil organisasinya kalau yang lainnya nggak stabil? Kenapa? Karena kan ini ada kaitannya dengan relationship dengan sponsor dan lain-lain. Yang itu harus dipikirkan. Ini demi ke depan juga nggak mungkin zaman sekarang ini nggak mungkin bisa seseorang atau individu itu bisa menjaga sebuah klub itu sudah sangat sulit. Mungkin nggak begini. Ini kan setiap kali supporter berulah di stadion, kan Anda kena denda.
Iya. Ada kena denda 50 juta, 100 juta. Bisa nggak begini? Udahlah, jangan bikin ulah. Saya anggarkan denda setiap bulan 50 juta. Daripada untuk membayar denda, ini saya 50 juta ini akan saya pakai untuk menggerakkan supporter maunya seperti apa. Sebenarnya kita sudah punya program-program seperti Ya. itu. Sebenarnya sudah ada, itu nggak usah Abah bilang Kan daripada itu. Iya. untuk bayar denda kan mendingan ini uang untuk supporter. Kita begitu. sebenarnya sudah ada, kita sudah punya tim. Ini satu-satunya klub mungkin yang punya departemen urusan itu gitu. Jadi karena kita tahu ini institusi profesional yang memang harus kalau PR kan ada PR, ini ada sebenarnya. Toh juga yang di Persebaya ini kan rata-rata bonek juga sebenarnya. Jadi yang kerja di Persebaya ini kan bonek juga sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak perlu dibuat departemen, sebenarnya relationship itu juga ada. Cuman kan memang saya paham kok, yang saya mencoba merasionalkan dan memaklumi adalah semua orang ini saking cintanya sama Persebaya, pengen Persebaya ini sukses. Tapi kan setiap orang ini punya pola berpikir yang berbeda-beda. Ya sama seperti politik lah, Pak. Maksudnya setiap orang pengen kotanya bagus, negaranya maju. Tapi setiap orang punya cara beda-beda. Nah itu bisa diinterpretasikan beda-beda, bisa dianggap beda, sudut pandangnya beda, atau sudut pandang itu juga bisa digunakan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mungkin. Jadi saya mencoba memahami betul. Oke, saya paham. Anda pengennya kayak gini. Dialog juga sebenarnya kita sudah berusaha melakukan dialog. Kalau dianggap kurang, saya minta maaf. Tapi saya kira tidak ada manajemen klub sepak bola di Indonesia yang mau repot seperti Persebaya. Itu saya yakin. Dari 18 klub itu saya yakin nggak ada yang serepot Persebaya. Saya sebetulnya juga punya semacam penemuan teori gitu, bahwa keuntungan Persebaya ini dicintai oleh masyarakatnya adalah kota ini akan mudah digerakkan. Apakah digerakkan untuk anarkis atau digerakkan untuk kebaikan. Itu tergantung siapa yang memanfaatkan seperti Anda bilang tadi. Nah, inilah kalau semua masyarakat ini cinta klub Persebaya, maka dia nanti bisa digerakkan untuk kepentingan apa saja, termasuk yang negatif tapi kan jangan. Sehingga dulu saya sering menyampaikan kepada Pak Wali Kota waktu itu, Pak, sebetulnya memuaskan warga kota Surabaya ini gampang sekali. Cuma 3 hal saja. Jadi wali kota pasti dicintai oleh rakyatnya 3 hal saja. 1, jangan ada banjir. 2, jangan ada jalan berlubang. 3, Persebaya menangan. Udah itu aja. Udah itu sudah menjadi wali kota yang sukses. Nggak perlu pencitraan yang luar biasa. 3 ini aja bisa menjadi wali kota yang sukses. Dan ini wali kota lain-lain juga boleh dipegang ini. Jadi jangan sampai ada banjir. Jangan sampai ada jalan berlubang. Jalan harus mulus. 3, tim sepak bola di kota masing-masing harus hebat. Udah, Anda akan dipuja sebagai wali kota. Masalahnya di era profesional ya. Pasti beda, maksudnya tujuannya beda. Jadi era profesional, tapi kan tetap seorang wali kota harus tahu bagaimana melakukan relationship dengan klub ini. Kan tetap bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi memang ini yang banyak orang yang bernostalgia dengan Persebaya zaman dulu. Banyak sebenarnya anak muda yang juga punya pandangan sudah lebih progresif. Jadi bukan hanya berbagai macam pola pikir bagaimana Persebaya, tapi juga berbagai latar belakang kepentingan. Bukan kepentingan, latar belakang kebiasaan dan kebiasaan. Jadi sudut pandang yang era Abah dengan sudut pandang yang milenial kan kadang-kadang sulit berubah. Beda. Jadi yang dulu seperti ini ya dulu gitu. Yang sekarang pengennya nanti seperti ini. Ya ini harus dijalani kayak. Jadi memang ini kalau tadi Abah bilang sepak bola, sebenarnya ini olahraga atau industri entertainment dan sport secara umum adalah kalau ekonominya baik, ini semua pasti baik. Di DBL kita juga ngomong gitu, kalau pendapatan per kapitanya sudah 5.000, zaman apa dulu kan 3.000, saya ngomongnya 5.000 kayak itu. Dan ketika angka 100.000 itu sudah dianggap dispensable, maksudnya sangat tersier, maksudnya buang 100.000 untuk beli tiket atau untuk apa itu sudah dianggap murah atau sangat umum. Ini semua industri ini akan booming. Kapan? Ya kita masih harus tunggu. Nah, sambil menuju ke sana kan memang ya ini yang harus disiapkan fondasinya.
Jadi filosofi saya dan tim termasuk di basket adalah yang penting fondasinya sudah pas dulu. Fondasinya udah pas dulu dalam artian fondasi pas itu apa? Sumber komersialnya seperti apa kayak gitu. Maksudnya kan tidak mungkin saya tadi bilang tidak mungkin individu atau satu institusi sendirian membuat ini sustainable. Buktinya klub-klub Eropa dan anu aja juga masih kesulitan di saat situasi pandemi sekarang misalnya kayak gitu. Yang baik sekarang profesionalisme ini lebih merata ya. Misalnya Bali punya klub yang begitu berprestasi sekarang, Jakarta, Bandung, Sleman, memang Medan sayang sekali ya, seperti itu. Ada Makassar sehingga relatif lebih merata. Saya kira ini saya senang karena beda dengan beberapa era sebelum ini yang kubunya itu hanya bertumpu pada dua tokoh sepak bola yang masing-masing punya ambisi besar untuk klubnya masing-masing, tetapi membuat iklim persepak bolaan kurang baik sehingga waktu itu meskipun saya sudah insaf di sepak bola, saya tetap memikirkan sehingga saya pernah sampaikan kepada dua orang itu, udahlah jangan dalam tanda kutip merusak sepak bola. Kenapa nggak bikin saja, Anda bikin klub yang hebat sekali, satunya juga bikin klub yang hebat sekali, sehingga Indonesia ini ada dua super klub gitu, seperti Barcelona dan Real Madrid begitu. Sudahlah, energi Anda dihabis-habiskan untuk klub masing-masing supaya jangan mencampuri PSSI, jangan mencampuri organisasi yang akhirnya merusak sepak bola. Tetapi sebelum usul saya itu menjadi kenyataan, ternyata udah berubah era Anda ini, era profesional, dan ya syukurlah sekarang lebih merata, tidak bertumpu kepada dua tokoh tertentu itu. Tapi sekali lagi masih persimpangan sebenarnya, masih persimpangan. Jadi ketika dan ini kalau kita diskusi dengan pemilik-pemilik klub lain itu misalnya, saya selalu dorong, maksudnya pola berpikirnya harus profesional komersial karena kan memang buktinya olahraga kalau mau maju memang harus seperti itu. Ya. Nah waktu itu saya tanya bosnya Bali, saya tanya, ayo coba ada berapa klub di Indonesia ini yang orientasinya sudah profesional dalam arti definisi seperti klub-klub di negara maju. Sulit menjawab lebih dari 4 atau 5, sulit menjawab. Karena memang ya tadi masih ada yang paradigma lama, masih, sedangkan ada beberapa yang pergerakannya sudah full komersial, kayak Bali kan sangat full komersial. Persebaya kan tidak mungkin seperti itu. Kata-kata komersial ini seperti ada unsur negatif. Negatif ya, tetapi sebetulnya harus dimengerti bahwa istilah komersial ini sebetulnya satu istilah yang identik dengan sustainability. Jadi kalau mau kelangsungan hidup, kalau hidup ini mau berlangsung terus, prestasi mau terus, itu harus ada logika-logika tertentu yang bisa menjamin sustainability ini. Kalau tidak, maka bagus sekarang, nanti jatuh lagi, rusak lagi. Nah, yang bisa menjamin sustainability ini ya sistem profesionalisme, sistem komersial seperti itu. Meskipun saya memahami 100% dari awal bahwa tidak mungkin Persebaya itu cara berpikirnya adalah 100% komersial, itu tidak mungkin. Karena ini misinya kan bukan itu. Misinya adalah Persebayanya ini harus sehat secara bisnis, secara komersial, secara profesional. Demi sustainability-nya. Nah, sulit untuk menjadi baik kalau fondasi ini tidak dibangun. Di era sekarang ini, karena kan cost itu pasti akan naik. Dan ini harus diimbangi dengan organisasi yang juga bisa develop seperti itu. Jadi saya pengen mengusulkan satu rumusan. Komersial adalah bukan untuk keuntungan, komersial adalah bukan untuk laba, yang keuntungan dan laba itu diambil pemilik, tapi komersial adalah jalan untuk sustainability. Begitu. Karena kan saya selalu bilang, tujuan PT itu apa? Pasti cari untung. Untungnya untuk apa? Nah, itu yang beda. Kalau misalnya PT yang standar kan pasti untuk pemiliknya. Tapi ini kan nanti saya selalu bilang bahwa untungnya adalah untuk diinvestasikan lagi ke Persebayanya gitu. Karena kalau misalnya
pengen Persebaya ini benar-benar ya dia harus bisa cari uang sendiri kan. Itu udah dijelaskan bahwa Uh, ini Persebaya ini sekarang komersial, tapi komersial di sini pengertiannya berbeda dengan komersial pada umumnya perusahaan. Kalau pada umumnya perusahaan mencari laba, kemudian labanya dinikmati oleh pemilik. Tapi komersial di Persebaya ini mencari laba, labanya untuk menjaga kelangsungan dan kejayaan Persebaya. Begitu. Tidak senjelentreh itu. Tapi sebenarnya saya sudah selalu bilang bahwa saya pernah bikin video juga YouTube waktu itu, dan keuntungan untuk apa judulnya, dan itu yang nonton ratusan ribu. Dan sebenarnya untungnya untuk apa? Saya gambarkan waktu itu. Ya untungnya untuk kembali ke Persebaya lagi. Misalnya investasi, bikin apa untuk investasi untuk sport science, investasi untuk macam-macam, dan apa yang dilakukan Persebaya sekarang ini kan sebenarnya masih banyak investasinya sekarang ini. Ya, masih awal-awal biasanya begitu. Masih banyak investasinya. Jadi misalnya ya kan misalnya bajunya kan laku. Ini terbaru ini. Ini edisi alternate 2020 kalau musimnya jalan lagi. Nanti ini yang akan dipakai. Ya ini akan dipakai di salah satu pertandingan lah. Ini mahal ya. Ini yang otentik ya. Ya ini juga salah satu fondasinya gitu. Jadi kalau di basket saya selalu bilang kan, Mbah, misalnya 3 kan. 1 pemasukan yang utama, 1 pasti dari sponsor. Di Indonesia ini terlalu terbiasa dengan 100% sponsor. Sehingga yang lainnya tidak dikembangkan. Jadi ada sponsor, kemudian ada yang sifatnya licensing merchandising. Ya kalau di DBL Store itu. Jadi Aza itu pertama kali dibuat kan sebenarnya di DBL. Sejak 2009 sudah ada sepatu Aza itu sudah ada. Kemudian yang ketiga ya pasti dari penonton. 2 saja sekarang sulit. Karena cost sepak bola kita kan memang unregulated ya. Jadi maksudnya ini juga nanti kalau kita bicara ke depan seperti apa, saya mungkin bilang pandemi ini ngasih kesempatan untuk riset, untuk mikirin ke depan supaya bukan hanya 1 klub atau 2 klub sustainable, bagaimana semua klub sustainable, ya ini sekarang waktunya untuk bicarain. Karena semua melakukan itu. Karena mencapai 3 ini kan sulit. Kalau zaman dulu mungkin ya kita semua kan beli tiket untuk nonton. Iya. Tapi kan orang biasanya sangat gampang melihat pemasukan banyak, tidak melihat kos yang tinggi. Itu kelemahan banyak orang, kira-kira kayak gitu. Ada banyak biaya-biaya yang orang mungkin tidak paham. Bahkan di Indonesia banyak biaya-biaya yang tidak bisa disampaikan. Kayak gitu. Jadi ini kalau Bonita, saya mau bertanya terus tapi lupa terus tentang Bonita. Artinya bonek wanita, Bonita. Saya lihat di stadion Bonitanya menonjol sekali, juga di medsos. Misalnya ada yang nyanyi apa itu, pakai alat itu, nyanyi himnenya Persebaya atau marsnya Persebaya itu sebetulnya pemikiran Bonita dulu dari siapa? Saya nggak tahu. Kalau bonek, saya juga ini mau tanya dulu ceritanya kayak gimana. Kalau bonek, ya memang itu dari masyarakat sebetulnya. Saya saja yang merumuskan, kemudian melongseng itu, karena zaman itu kan Persebaya itu prestasinya turun sekali. Kemudian saya sebagai pengelola media yang utama di Surabaya waktu itu, tentu kita gebuki terus Persebaya. Pokoknya kalah kita ancurin, prestasi jelek kita ancurin di koran. Pokoknya beritanya semua menghancurin Persebaya dengan tujuan supaya bangkit gitu. Artinya kritik adalah supaya bangkit. Ternyata tambah hancur. Kemudian energi negatif ketemu negatif. Tapi saya tidak tahu waktu itu. Tahunya kan kita wartawan. Ya udah kita pokoknya kita kritik gitu. Terus saya renungkan, ini sudah 2 tahun ya kita kritik terus Persebaya. Kok nggak maju-maju ya gitu. Bagaimana kalau kita berubah policy? Kita beri energi yang bagus Persebaya. Artinya kita bintangkan Persebaya ini, kita bintangkan pemain-pemainnya. Bagaimana ini? Nah, kemudian terjadilah apa yang harus terjadi. Dan kebetulan saya sendiri waktu itu ke Inggris, dan saya diundang oleh pemerintah Inggris bahwa saya harus ke Inggris untuk melihat beberapa teknologi di sana. Tetapi saya ditanya dulu, apa saja yang pengen Anda lihat selama di Inggris? Saya pengen melihat sistem pengelolaan sepak bola dan pengelolaan supporter di Inggris. Langsung disetujui.
Nah, tapi kebetulan waktu itu yang lagi bertanding adalah Chelsea, sehingga saya dimasukkan ke stadion Chelsea. Di situ saya belajar bagaimana Chelsea dikelola, kemudian bagaimana pengamanan dan seterusnya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana Chelsea punya topi, kemudian punya selendang, punya jaket, punya kaos, dan begitu saya pulang ke Surabaya, langsung saya bicarakan dengan teman-teman, yang utama Saudara Jainal Mutakin waktu itu yang di bidang olahraga. Ayo kita produksi, saya beli lengkap dari Inggris, dari London, kemudian saya bilang kita tiru persis ini. Dan kemudian meledak. Saya masih ingat model pertamanya adalah penyanyi rock waktu itu yang terkenal sekali dari Surabaya, namanya Ita Purnamasari. Yeah. Ita Purnamasari, dia pakai kostum bonek, kemudian difoto, dimasukkan koran, dan sejak itulah sampai sekarang saya terima kasih masih diabadikan, meskipun bentuknya sudah banyak berubah, terutama topinya sudah nggak ada lagi yang topi. Tapi saya yakin masih ada banyak orang yang nyimpen topi itu sebagai kenang-kenangan. Masih banyak. Ya, saya pengen sekali-sekali coba diupload lah. Saya pengen lihat seperti apa sih dulu kalau Anda pakai topi seperti itu, begitu. Atau kelak pada ulang tahun keberapa, coba siapa yang masih punya topi ini boleh hadir di stadion, diberi tempat khusus. Saya pengen lihat seperti apa kalau mereka menggunakan kostum-kostum yang lama itu. Dan itu itu pionir waktu itu klub sepak bola di Indonesia memang belum ada. Belum ada sama sekali. Nah ini ya ironisnya kan juga sekarang juga apa yang dilakukan Persebaya ini juga sebenarnya juga semacam pionir gitu, karena dulu sebenarnya paling gampang pasti kerjasama dengan brand kan. Saya ingat dulu apa juga kerjasama dengan brand, karena dulu waktu saya SMP ukuran kaki saya bahkan sudah kita sama. belum kenal brand waktu itu, brand itu apa nggak kenal. Ya saya kenal, abahnya nggak kenal. Jadi waktu itu Persebaya aparelnya merek itu, kemudian ukuran sepatu abah sama aku udah sama waktu saya masih SMP gitu. Jadi waktu SMP lihat, sepatu apa hijau bagus ini merek gitu. Wah, kan waktu itu sepatu mahal susah. Saya ambil aja, saya pakai pergi-pergi. Jadi abang mungkin nggak tahu yang ambil sepatunya aku gitu. Tapi sekarang ini kan memang waktu itu kita sempat di approach, apalagi saya juga punya pengalaman kerja dengan beberapa brand. Saya bilang, kok mau ya klub-klub itu disponsori brand-brand ini? Dapatnya lo nggak banyak. Dengan pengeluaran, dengan potensi komersialnya, kok apa belum paham atau karena nggak ada contohnya gitu. Kemudian kita waktu itu putuskan, yaudahlah kita produksi sendiri aja, karena ya dapat aparel dengan sedikit uang ini nggak cocok dengan yang kalau kita hitung potensi komersil Persebaya ini kan sangat tidak cocok. Jadi mending udah kita invest aja. Kita invest saja, kita jalan. Toh kita sudah punya mesinnya, Aza dan Debel Store itu waktu itu sudah ada mesinnya. Jadi kita punya tim desain sendiri, kita punya tim produksi sendiri, yang kemudian semakin besar karena ada Persebaya kayak gitu. Terus waktu itu kan banyak yang kenapa nggak bikin store yang besar, yang kayak di luar negeri. Ya waktu itu agak ditulis lagi. Kalau kita bikin yang besar sekali juga buat apa? Cost-nya sangat besar dan lain. Tapi saya pingin kayak minimarket tuh. Jadi ada banyak toko Persebaya kecil-kecil karena itu untuk nunjukin Persebaya ada di situ. Ya, ada kayak gitunya juga. Dan ya, itu beda sekali. Ya. Zaman dulu nggak terbayangkan itu. Jadi kalau dulu mungkin memanfaatkan agen-agen untuk jual segala macam. Nah ini benar-benar jadi fondasi komersial untuk Persebaya. Sekarang Persebaya Store itu ada berapa? 18 berapa sih? Ya. 17 plus online ya. Belum termasuk reseller dan bonek-bonek store yang ikut membantu menjual aparel official ini. Jadi waktu itu jersey-nya pun waktu itu kita tegesin harus buatan Indonesia. Sehingga saya telepon teman-teman yang di industri tekstil, ayo masa kamu bisa bikin baju militer paling canggih di dunia, nggak bisa bikin baju olahraga paling canggih di dunia, sehingga muncul yang namanya kain kroko itu bukan sesuatu. Bukan yang ini, yang kroko, yang hijau, yang home. Jadi waktu itu filsafatnya ada, ini adalah Indonesia, ini kan klub Indonesia, harus made in Indonesia, didesain sendiri, develop sendiri. Toh desainernya sekali yang kerja di Persebaya ini kan bonek semua sebenarnya. Yang desain juga punya semangat untuk itu juga. Jadi akhirnya ya muncul ini, dan tahun 2020 ini pandemi Pak, saya bersyukur ada Persebaya Store. Saya nggak bisa membayangkan klub-klub lain sudah sekian bulan tidak ada activity,
nggak ada income. Ya. nggak ada income. Meskipun kita semua harus melakukan tindakan-tindakan drastis, tapi kita bersyukur dan terima kasih sebesar-besarnya ke bonek kan kayak gitu. Karena kecintaan bonek ini kan melebihi segala-galanya. Dalam artian mereka mau beli entah itu shawl, entah itu jersey, boneka, parfum, dan apa? Oh, ada parfum ada parfumnya juga. Sehingga semua yang dipikirkan ada. Dan ini Persebaya invest di Risma. Cuman memang kita berharap ini cepat selesai, Pak, ya. Karena kan di situasi kayak gini kita harus tutup dulu banyak story ini karena kan ini gambarannya akan ada pertandingan lagi atau tutup sama sekali baru tahun depan dimulai lagi. Masih belum diputuskan. Sekali lagi mungkin saya yakin zaman Abah dan zaman saya sekarang kendalanya adalah konsistensi regulasi dan ketegasan. Dalam arti semua bisnis itu pasti tantangannya adalah kalau pemerintahnya atau regulatornya tidak konsisten dan tidak tegas, yang suffer adalah bisnisnya. Kalau bisnisnya suffer maka banyak orang tidak bisa bekerja dan lain-lain. Ini piramidnya kan seperti itu. Kita juga menunggu klub-klub sebenarnya kemarin sangat intensif bertemu, tapi semua menunggu keputusan dari regulator. Mungkin lewat podcast ini saya juga ingin menegaskan juga bahwa ada banyak alasan yang menyebutkan bahwa mungkin sebaiknya di stop dulu saja. Mungkin sebaiknya untuk di stop tahun dulu. ini. Untuk tahun ini. Supaya apa? Supaya ada banyak alasan. Pertama, ini kita belum ada kepastian pandemi ini akan seperti apa. Ada kepastian. Jadi yang penting ada kepastian. Ada kepastian, ya. Kemudian ada lebih banyak masalah di negara kita, kota ini sekarang ini yang jauh lebih besar daripada sepak bola. Karena kan pandemi ini pasti ada konsekuensi ekonomi, pasti ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi seandainya sepak bola kembali pun, apakah itu bisa menjadi sesuatu yang positif? Mungkin ada positif karena ada hiburan lagi untuk masyarakat. Tapi ada banyak hal-hal yang saya bilang, dan kesempatan juga sebenarnya yang menurut saya paling besar adalah kesempatan melakukan riset, neken tombol riset itu, karena 3 tahun ini hampir tidak ada libur sepak bola ini. Jadi ketika timnas kita ini kondisinya seperti itu, saya kira karena memang pemainnya tidak pernah libur. Tapi kalau regulator misalnya memutuskan harus main lagi, Persibaya gimana? Tentunya kita harus menghormati segala keputusan, dalam artian kita juga diskusi dengan klub-klub bahwa yang penting protokol kepastian itu pasti, gitu. Bukan sekedar main, tapi tidak ada konsekuensi lain. Misalnya yang dimaksud dengan protokol kesehatannya seperti apa. Kemudian secara komersial seperti apa. Harus diingatkan ini sering, mungkin ini bahasa masa lalu zaman Abah ya. Kayak gitu dulu. Klub-klub ini kan sering disebut sampai media, ini bedanya juga, Pak. Wartawan belum tentu paling tahu tentang industri olahraga. Ini juga harus ditegaskan. Sebagai mantan wartawan kita bisa bilang itu kan kayak gitu. Karena kadang-kadang apa tadi bilang, kita sampaikan sesuatu yang negatif, ternyata itu belum tentu, karena dia belum tentu tahu apa yang terjadi di dalam gitu. Jadi kalau di luar negeri kan klub-klub bisa jalan semua. Mulai ada Prancis belum, tapi Jerman sudah, karena dia revenue-nya dari hak siar dan lain-lain. Mayoritas revenue-nya dari situ. Liga itu adalah 99% milik klub. Jadi sebenarnya bukan subsidi. Itu hak komersial. Jadi kalau masih ada pemilik klub bilang minta subsidi, itu aneh karena sebetulnya haknya dia. Karena itu haknya dia sebenarnya. Karena PT Liga itu 99% dimiliki oleh klub, 1% dimiliki oleh PSSI. Seperti itu. Sebetulnya strukturnya udah bagus ya. Sebetulnya sudah sangat bagus untuk menata fondasi itu. Jadi bisa voting. Kan? Bisa voting untuk sebenarnya bisa. Keputusan RUPS ya. Bisa. Tapi pernah RUPS? Pernah dijalani. Tapi memang masih, sekali lagi saya orang baru. Jadi masih melihat seperti apa. Saya belum bisa melihat kenapa kok pembagiannya seperti itu. Jadi kalau misalnya di luar negeri kan jelas revenue utama adalah untuk klub. Formula One, NBA, liga-liga sepak bola di Eropa, semua berdasarkan hak komersial itu yang dikelola untuk klub-klub. Sehingga jadi dia tidak bergantung pada tiket, dia tidak bergantung pada sponsornya. Makanya kenapa kok bajunya sponsornya hanya satu, karena memang nggak butuh. Karena bahkan saya lihat Barcelona itu UNICEF. Tidak butuh sponsor. Iya. Ya, karena dari liga, karena UNICEF tidak memberi uang ya tadi.
Jadi karena dari sisi liganya, dari sisi komersialnya dia bisa melakukan itu. Nah, yang harus di situasi pandemi seperti ini adalah ini kesempatan untuk menekan tombol reset. Nah, sekarang ini Persebaya ulang tahun, ini mungkin terakhir. Persebaya ulang tahun ada acara juga di zaman Covid seperti ini. Ya, ini yang saya kira ada banyak hal-hal yang harus lebih diprihatinkan daripada sepak bola. Ulang tahun yang lalu. Ulang tahun ini. Jadi saya yakin atau ini sebagai ulang tahun aja cukup. Ini saya kira ini pelengkap ulang tahun. Ini pelengkap ulang tahun. Timingnya pas. Timingnya pas. Saya kira akan ada banyak diskusi. Teman-teman, saya lihat banyak teman-teman bonek juga sekarang aktif bikin buku, jadi dialog-dialog intelektualnya semakin hidup. Media-media mungkin sudah ketinggalan dengan kemajuannya bonek-bonek ini. Jadi bonek-bonek ini sangat aktif di media sosial, sangat aktif berbuat. Hebatnya bonek ini adalah Persebaya tidak harus ngapa-ngapain pun. Persebaya pengen ngapa-ngapain pun kalah dengan kalau bonek ngapa-ngapain. Itu yang harus kita akui gitu. Karena kalau kita lihat kan memang bonek kan juga teriak dan kita juga masalah kita berbuat baik satu tidak diekspos, ada satu kebakar semua ngekspos. Ini beban masa lalu Persebaya dan bonek. Tapi saya senang kemarin diminta tolong bikin pengantar untuk sebuah buku bonek saya bikin. Yang diterbitkan oleh bonek. Terbitkan oleh bonek kayak gitu. Jadi saya kira ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk ulang tahun ini, meskipun mungkin demi alasan kesehatan dan lain-lain, karena kita masih belum jelas, mungkin ya kita ya saya mungkin minta tolong. Mungkin keramaian jangan perlu dulu kayak gitu, karena ini kita belum tahu kalau nanti situasi makin parah, sepak bolanya juga makin parah ya. Lebih panjang lagi, sepak bolanya makin parah lagi. Jadi kalau sekarang saya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada siapa? Kepada semua. Ya udah, selamat ulang tahun. Kepada logo, kepada logo. Jadi udah ya. Banyak yang komplain kemarin kependekan. Enggak lah. Saya ini kasihan kalau panjang-panjang, kasihan menghabiskan kuotanya pemilik handphone. Sebenarnya kan tidak harus video, lewat Spotify, lewat audionya aja bisa sebenarnya. Karena begitu, itu lebih hemat. Audio pasti lebih hemat daripada video. Oh, yang dengarkan suaranya saja. Ya, suaranya saja. Jadi toh melihat wajah saya juga untuk apa? Jadi ya kalau Abah tadi ngucapin itu, kalau dari saya mungkin ngucapin selamat ulang tahun untuk kita semua stakeholder Persebaya, saya kira. Buat teman-teman bonek, selamat ulang tahun. Nggak terlalu formal itu. Iya, mau nggak mau kan. Toh nanti juga harus bikin postingan formal kayak gitu. Jadi sekalian aja di sini. Nanti pasti ada postingan formal. Oke, selamat ulang tahun. Satu lagi tadi, tolong. Kanpai. Tapi ini harus digas, karena kadang-kadang di dunia sosmed sekarang cuplikan 10 detik itu bisa mengabaikan omongan 1 jam. Jadi ketika ada disclaimer sedikit, ketika saya bilang dalam hati saya prefer ini dihentikan, itu bukan berarti saya ingin ini berhenti juga. Tapi kalau kita bikin pertimbangan, mungkin ini adalah yang paling. Kalau dibilang loh berarti kan rugi gitu klubnya. Loh, semua klub sudah pasti rugi di era pandemi ini. Ini yang banyak orang mungkin belum ngomong ya. Semua klub pasti rugi dari pandemi. Tidak ada. Dan yang paling rugi adalah mereka yang punya ekspektasi tinggi dan harapan tinggi dan settingan tinggi untuk musim ini. Salah satunya adalah Persebaya. Oke. Ya. Jadi selamat menikmati kerugian. Jadi semoga nanti 93 tahun, 100 tahunnya spektakuler, ini semua segera selesai, sepak bola kembali normal, dan Persebaya seperti yang diharapkan banyak orang. Makasih Abah. Harusnya Abah yang bilang goodbye, wong ini energi Diswe bukan energi Azza. Ya, suka-suka saya kan. Salam satu nyali. Wali. Lupa kan?